Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Haji Mas'ud Abidin. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini, dan kepada Buya kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Buya Haji Mas'ud Abidin. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayyuhal ikhwah billah, rahimakumullah. Pertama sekali tentu kita tidak melupakan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada saat-saat kita hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat kesempatan, dan bahkan yang lebih mulia daripada itu ialah kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita sayangi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita peruntukkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di antara rahmat yang dibawa oleh beliau adalah mengajarkan kepada manusia, pertama, akidah tauhid. Yang kedua, akhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin membangun rahmat kehidupan yang diridai oleh Allah, yang dua ini tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, menjaga, memelihara, mengamalkan akidah tauhid. Karena sesungguhnya tidak ada ibadah tanpa tauhid. Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Tauhid itu ialah mengenal, meyakini dan memahami
hanya Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah saja tempat meminta. Hanya Allah saja yang maha kuasa. Hanya Allah semata yang maha menjadikan. Bahkan hanya Allah saja pemberi rezeki, pemberi rahmat. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, innani ana Allah. Sesungguhnya aku saja yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku. Karena itu fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Tauhid inilah yang diperjuangkan pertama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang meragukan tauhid, maka hendaklah kita memahami sesungguhnya bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan, hanya Allah semata. La ma'bud illa Allah, tidak ada tempat kita menyembah kecuali hanya Allah saja. La razaq illallah, tidak ada yang memberi kita rezeki semata-mata Allah saja. La khaliq illa Allah, dan tidak ada yang maha menjadikan semata-mata Allah. Dengan tauhid ini kita yakin bahwa kita tidak sampai ke sini bila Allah yang tidak mengizinkan. Kita tidak sempat datang ke permukaan bumi ini jika bukan Allah yang mengizinkan. Kita tidak mendapat kesehatan kalau Allah tidak memberikan. Kita tidak memiliki kehormatan bila Allah tidak memberikan. Oleh karena itu, yakin kepada Allah ini menjadi sangat-sangat penting. Dan itulah yang menjadi syahadah yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illa Allah. Aku naik saksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Tauhid ini merupakan tugas para nabi-nabi sejak dari awal sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada kalanya umat-umat pengikut Nabi itu yang menyelewengkan akidah ini. Nah, oleh karena itu bagi kita umat Islam yang sudah bersyahadah dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, peliharalah semua ibadah kita semata-mata karena Allah saja. Oleh karena itu, kalau kita melakukan ibadah, selalu diingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah pengakuan seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada ujungnya lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah, Rabb al-alamin, penguasa seluruh alam ini. Baik itu salatku ini, baik itu nusuk, seluruh ibadah termasuk kurbanku. Alhamdulillah, kita baru saja beberapa hari menyelesaikan tugas berat kita,
yaitu melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lantaran mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita berbentuk rezeki. Liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'dudatin, pada hari yang disebut ma'dudat. Dalam ayat lain ma'lumat, ada hari yang telah dimaklumkan, ada hari yang telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, nusuk kurban, semata-mata dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bawa pulang adalah syukur itu. Syukur itulah yang dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah itulah yang menyebabkan kita berkarya, berbuat, berusaha, melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, karena kita bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikannya kepada kita. Inilah inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku ini, wa mamati, dan matiku kelak, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini yang menyebabkan kita berkenan melaksanakan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah itu adalah berbuat baik di dunia ini. Kebaikan adalah untuk kita, dirasakan oleh semua makhluk yang ada. Karena itu kebaikan disebut dengan ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat ihsan, ihsan itu akan kamu rasakan sendiri untuk dirimu. Oleh karena itu berbuat baik merupakan salah satu perintah Allah yang ditutup dengan Allah dengan kalimat amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah mempunyai tugas amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan yang baik, melakukan yang baik, dan melarang daripada yang mungkar, yang tidak baik, yang diperintahkan meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ini kita lakukan, pasti akan lahir khaira ummah, umat yang paling baik. Sekarang kita berada di dunia yang banyak cobaan, sangat banyak cobaan kita, yang belum pernah kita dengar dan kita baca pada masa-masa lalu. Di antaranya sudah kita baca di surat kabar, sudah kita ikuti di berita-berita nasional, internasional. Dahulu tidak pernah kita mendengar anak membunuh ibu, tidak pernah kita mendengar suami mencekik istri, tidak pernah kita mendengar istri membunuh suami, kita tidak pernah mendengar orang membunuh orang kemudian memotong-motong badannya, kemudian mutilisasi, membuangnya di tempat. Tidak pernah. Jangankan itu, anjing saja, kucing saja mati, dahulu dikuburkan orang. Ini dahulu. Sekarang, Masya Allah, di surat kabar, di berita-berita, sudah kita dengar. Apa penyebabnya? Penyebabnya hanya satu. Akhlak sudah hilang. Kenapa akhlak hilang? Karena tauhid sudah menjauh dari diri. Oleh karena itu, kaji kita pada hari ini tidak terlalu banyak. Tidak perlu panjang-panjang. Cuma yakinilah bahwa
Kita datang ke permukaan bumi karena didatangkan. Kita hidup karena dihidupkan. Kita punya rezeki karena kita diberi rezeki. Dan apa yang ada di tangan kita sekarang, ma indakum yanfadu. Apa yang ada di tanganmu hari ini, itu semua akan lenyap. Wa ma indallahi baq. Dan hanya milik Allah yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, hidup ini adalah pinjaman. Nyawa kita pinjaman. Ruh kita pinjaman. Pandai-pandai menjaga pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebab satu ketika inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Bila ini sudah hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, insyaallah 20 tahun lagi yang diniatkan kita menjadi generasi emas tetap akan kita capai selama yang dua ini ada, tauhid dan akhlak yang mulia. Ketika yang dua ini sudah tidak ada lagi, jangan harap kita bisa membangun generasi emas. Yang bisa lahir adalah generasi cemas, bukan generasi emas. Syaratnya dua. Pertama, mengenal Allah, tauhid. Dan di Indonesia tauhid itu diajarkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi banyak hanya sekedar buah bibir saja dan tidak diamalkan dalam keadaan apapun kita berada sekarang ini. Yang kedua, akhlakul karimah. Akhlakul karimah dituliskan di dalam Pancasila, 4 sila belakangan. Semuanya akhlakul karimah. 4 sila itu, keadilan akhlakul karimah, musyawarah akhlakul karimah, persatuan akhlakul karimah. Semua itu akhlakul karimah. Tetapi tidak kita laksanakan lagi, hanya sekedar semboyan-semboyan saja. Inilah yang perlu kita pikirkan. Dan di dalam khutbah yang sangat pendek pada zuhur hari ini, Buya ingatkan, andai kata kita benar-benar ingin membangun generasi emas, yang dua ini jangan hilang. Pertama, tauhid. Yang kedua, akhlakul karimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La